Batu ini bukan sekedar batu, tetapi dokumen penting yang ditorehkan pada tahun 750 Masehi atau 672 tahun Saka. Isinya ditulis dalam aksara Jawa kuno dan bahasa Sanskerta. Para sejarawan meyakini prasasti inilah yang menjadi penanda hari jadi kota Salatiga. Inti dari prasasti ini adalah penetapan Desa Hamra yang berada di wilayah Trigram Yaman, Cikal Bakal Salatiga, sebagai daerah pendidikan atau daerah bebas pajak. Keputusan ini diberikan oleh seseorang bernama Raja Banu sebagai bentuk anugerah demi kebahagiaan rakyat dan bakti kepada Yang Maha Tinggi. Sebuah catatan yang menunjukkan adanya peradaban dan sistem administrasi yang maju di masa itu. Tak jauh dari prasasti utama, kita juga bisa melihat peninggalan keagamaan Hindu yang seperti Arca Ganesha. Arca Ganesha. Ganesha, dewa berkepala gajah, adalah putra dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Ia dikenal sebagai dewa ilmu pengetahuan dan kecerdasan. Kehadiran Arca ini di kompleks Plumpungan memperlihatkan eratnya hubungan antara penetapan daerah pendidikan dengan aspek keagamaan di masa itu. Ini menegaskan bahwa daerah ini dulunya adalah wilayah yang disucikan. Tak hanya prasasti Plumpungan dan Arca Ganesha saja yang terdapat di kompleks Plumpungan ini, tetapi ada artefak lainnya seperti yoni. Dalam konsep agama Hindu Siwa, yoni adalah simbol dari prinsip feminin atau Dewi Parokti, istri dari Dewa Siwa. Yoni merupakan landasan tempat berdirinya lingga atau simbol maskulin dari Dewa Siwa yang sayangnya seringkali sudah hilang dari situs aslinya. Secara filosofis, penyatuan lingga dan yoni melambangkan kesuburan, keseimbangan, kosmis, dan proses penciptaan di alam semesta. Keberadaan yoni ini memperkuat bukti bahwa kawasan Plumpungan pada abad ke-8 Masehi merupakan lokasi bangunan suci atau candi yang ditujukan untuk pemujaan Dewa Siwa, sekaligus menjadi pusat spiritual yang memohon kemakmuran bagi Desa Hamra atau yang kita kenal dengan Salatiga. Batu ini mungkin terlihat seperti ornamen biasa, namun batu ini sangat istimewa. Ratna secara harfiah berarti mutiara atau permata. Dalam struktur candi Hindu, ratna diletakkan di bagian paling puncak atau atap candi, melambangkan puncak kesempurnaan mutiara keindahan atau tempat tertinggi para dewa atau swarga loka. Penemuan batu ratna ini menunjukkan bahwa dahulu di sekitar lokasi prasasti ini berdiri sebuah bangunan suci yang megah dan tetap, bukan hanya sekedar bangunan kecil. Dengan prasasti Plumpungan sebagai dokumen hukum dan Arca Ganesha sebagai restu penyingkir halangan, yoni sebagai simbol kesuburan, dan ratna sebagai penanda bangunan suci, situs Plumpungan memiliki catatan sejarah yang utuh tentang awal mula peradaban dan spiritualitas kota Salatiga. Jadi, cukup sekian pemaparan saya mengenai prasasti-prasasti yang berada di Museum Salatiga. Salatiga, salam budaya!